Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan upaya kesehatan perseorangan (UKP) tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama meliputi upaya kesehatan masyarakat esensial dan upaya kesehatan pengembangan. Upaya kesehatan dilaksanakan secara terintegrasi dan berkesinambungan. Dalam kesehariannya, puskesmas didatangi begitu banyak masyarakat dari berbagai kalangan. Tidak hanya orang-orang yang sedang sakit, namun juga didatangi oleh anak-anak sehat yang terpaksa ikut bersama dengan orang dewasa yang datang berobat. Hal ini menyebabkan anak-anak berisiko besar tertular berbagai penyakit. Tak heran, saat pulang dari puskesmas, banyak anak menjadi sakit karena berada dalam ruang yang sama dengan banyak orang sakit, apalagi anak-anak yang rentan kesehatannya. Keadaan ini memaksa si anak kembali lagi ke puskesmas, tapi kali ini sebagai pasien. Hal ini membawa banyak kerugian pada keluarganya, yaitu mengganggu proses pertumbuhan dan pendidikan si anak, menambah beban baru pada keluarga yang secara ekonomi sangat terbatas, dan juga mengganggu aktivitas sehari-hari orang tuanya. Karena itu, mencegah jauh lebih baik dan murah daripada mengobati. Untuk itulah, sangat diperlukan pengembangan pelayanan ramah anak di puskesmas dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak. Terdapat beberapa indikator dari pengembangan pelayanan ramah anak di puskesmas. Pertama adalah puskesmas merupakan kawasan tanpa rokok. Tersedia tenaga kesehatan yang memahami hak anak, karena sepertiga dari pasien puskesmas adalah usia anak. Dan sangat penting bahwa setiap puskesmas harus memiliki sarana sanitasi yang memenuhi standar kesehatan. Tersedia materi komunikasi, informasi dan edukasi tentang pemenuhan hak anak atas kesehatan. Selain itu, puskesmas juga harus dilengkapi dengan ketersediaan data kesehatan anak yang terpilah menurut usia dan jenis kelamin. Tersedia ruang pelayanan dan konseling bagi anak, melaksanakan manajemen terpadu balita sakit (MTBS), menyediakan pelayanan gizi balita seperti pemberian ASI eksklusif dan tata laksana balita gizi buruk, serta melaksanakan pelayanan imunisasi dasar lengkap. Di setiap puskesmas harus tersedia ruang ASI. Untuk puskesmas yang memberikan pelayanan persalinan, maka harus dilakukan inisiasi menyusui dini (IMD). Yang juga sangat penting, yaitu menyediakan ruang tunggu dan bermain bagi anak yang berjarak aman dari ruang tunggu pasien. Ruang tersebut harus bersih, aman, dan menyenangkan, serta diawasi oleh pendamping. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan peduli remaja (PKPR), memberikan pelayanan tata laksana kasus kekerasan terhadap anak, dan melakukan pemeriksaan pada anak ketergantungan obat dan ibu hamil. Di wilayah kerjanya, puskesmas menyelenggarakan usaha kesehatan sekolah (UKS) dimulai dari PAUD dan TK hingga SMA termasuk SLB. Melaksanakan SDI-DTK, stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang anak balita dan anak usia prasekolah, memberikan pelayanan kesehatan di panti dan lembaga pembinaan khusus anak LPKA secara berkala, dan melakukan pemantauan pertumbuhan anak di posyandu. Bila keluarga mempunyai masalah kesehatan, segera kunjungi puskesmas. Dengan pelayanan ramah anak yang dilakukan di setiap puskesmas, maka pemenuhan hak anak atas kesehatan akan lebih cepat teratasi
terutama dalam upaya mengurangi angka kesakitan anak. Bila pemenuhan hak anak atas kesehatan terlaksana optimal, akan berdampak positif bagi peningkatan kualitas keluarga, masyarakat, dan kemajuan bangsa, serta mempercepat terwujudnya kabupaten dan kota layak anak. Jika seluruh kabupaten dan kota menjadi kabupaten dan kota layak anak, maka akan terwujud Indonesia layak anak. Untuk itu, marilah mulai saat ini kita peduli kepada pemenuhan hak anak atas kesehatan. Di media massa atau di sekeliling kita, kekerasan pada anak kerap kali terjadi. Pelakunya beragam, mulai dari oleh orang tua sendiri, kerabat, hingga pihak-pihak tidak bertanggung jawab lainnya. Kekerasan pada anak tidak hanya kekerasan fisik saja, namun ada beragam bentuk kekerasan. Kekerasan pada anak adalah setiap perbuatan yang dilakukan pada anak hingga menyebabkan anak sengsara atau menderita secara fisik, psikis, seksual, dan atau terlantar. Kekerasan pada anak umumnya dipicu karena kurangnya pengertian ataupun kelalaian orang tua atau orang dewasa yang memiliki emosi yang tidak dapat terkontrol. Lantas, apa saja jenis kekerasan terhadap anak? Kekerasan fisik merupakan kekerasan yang terjadi ketika seseorang menyakiti tubuh anak atau membuat fisiknya dalam keadaan berbahaya. Untuk bentuk kekerasan fisik yaitu memukul, melempar, mencekik, dan semacamnya. Tak hanya fisik, mental anak juga bisa terganggu ketika mendapat kekerasan emosional. Kekerasan emosional merupakan kekerasan yang terjadi ketika seseorang menyakiti mental anak hingga membahayakan perkembangan emosinya. Contoh bentuk kekerasan emosional yaitu membentak, meremehkan, dan tidak menunjukkan kasih sayang. Kekerasan seksual merupakan segala jenis aktivitas seksual dengan anak, tidak hanya kontak fisik. Kekerasan seksual juga bisa melalui verbal ataupun materi lain yang dapat melecehkan anak. Penelantaran merupakan segala bentuk kelalaian yang melanggar hak anak dalam pemenuhan gizi dan pendidikan. Eksploitasi ialah mempekerjakan anak di bawah umur dengan motif ekonomi. Dampak akibat kekerasan pada anak antara lain perkembangan otak yang terbelakang, gangguan kecemasan dan depresi, serta kebersihan yang buruk. Untuk itu, sebagai orang tua perlu mengupayakan agar kekerasan tersebut sebisa mungkin dicegah dan diatasi dengan cara berikut: bantu anak melindungi diri, pendidikan budi pekerti. Hal terakhir yang harus dilakukan bila terjadi kekerasan fisik, psikis, ataupun seksual adalah segera melaporkan kepada pihak berwajib. Serunya bermain bola. Ada siapa itu? Ada orang mau kasih bola baru buat Aksa. Wah, Aksa pingin sekali. Anak pintar, jangan ikut dengan orang lain ke tempat sepi ya. Ingat, kalau ada yang mau peluk dan cium-cium kamu, tidak boleh kalau tidak ada orang tua kita ya. Kalau ada orang yang mau pegang badan, dada, perut, dan sekitar celana, tidak boleh. Kalau ada yang memaksa, harus teriak yang keras. Tidak mau! Dan langsung lari ke tempat yang ramai. Tolong! Jangan takut atau malu ya. Cepat kasih tahu orang tua atau guru yang kita sayangi.
Tidak boleh ada yang memaksa kita untuk melakukan hal yang tidak kita sukai. Bahkan orang yang paling dekat sekalipun, seperti orang tua, kakak, paman, kakek, guru, teman, atau orang yang tidak kita kenal. Jika anak-anak mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari siapapun, orang tua harus membawa mereka berkonsultasi dengan para ahli agar anak bisa ceria kembali. Ingat, hubungi senangnya waktu bermain. Lihat itu. Ada yang mau kasih permen enak. Boleh nggak ya? Kalau tidak ada ibu atau ayah, tidak boleh ya. Anak pintar, jangan ikut orang yang tak dikenal ya. Ingat, kalau ada orang mau cium-cium kamu di tempat sepi, tidak boleh ya. Juga kalau ada orang mau pegang badan, dada, perut, dan sekitar celana, itu tidak boleh. Kalau ada yang memaksa, harus teriak yang keras. Tidak mau! Dan langsung lari ke tempat yang ramai. Tolong! Jangan takut atau malu ya. Cepat kasih tahu orang tua atau guru yang kita sayangi. Tidak boleh ada yang memaksa kita untuk melakukan hal yang tidak kita sukai. Bahkan orang yang paling dekat sekalipun, seperti orang tua, kakak, paman, kakek, guru, teman, atau orang yang tidak kita kenal. Jika anak-anak mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari siapapun, orang tua harus membawa mereka berkonsultasi dengan para ahli agar anak bisa ceria kembali. Ingat, hubungi Halo teman-teman semua. Di sini kita akan membahas tentang buruknya kekerasan pada anak. Apa ya pengertian kekerasan pada anak itu? Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan, baik secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan dengan cara melawan hukum. Nah, kalian tahu nggak kapan dan di mana sih bisa terjadi kekerasan pada anak? Menurut hasil survei kecil yang telah kita lakukan di lingkungan sekitar, 3 dari 10 orang pernah melakukan kekerasan terhadap anak. 3 orang tersebut adalah ibu rumah tangga, dan 7 orang lainnya adalah individu dengan rentang umur 20-30 tahun. 3 dari 10 orang tersebut melakukan kekerasan pada anak pada saat mereka berkumpul di rumah dengan anak-anaknya. Biasanya mereka melakukan kekerasan pada anak karena mereka sedang berkonflik dengan pasangan atau pada saat anak melakukan kesalahan. Misalnya ketika anak menjatuhkan gelas kaca atau ketika anak bertengkar dengan saudaranya. Biasanya orang tua akan melakukan kekerasan fisik atau nonverbal dan verbal, seperti mencubit atau memarahi anak mereka. Jadi, kekerasan pada anak saat ini tidak hanya terjadi antara anak dengan orang lain yang tidak dikenalnya, tetapi tanpa disadari, kekerasan sering terjadi di kehidupan sehari-hari di dalam rumah. Bahkan pelakunya adalah orang tuanya sendiri. Kira-kira bagaimana ya dampak dari kekerasan pada anak itu? Dampaknya adalah terdapat luka fisik atau lebam pada tubuh anak. Dampak psikis juga dapat terjadi kepada anak. Misalnya,
terjadi rendahnya rasa percaya diri pada anak. Hal ini disebabkan oleh ketakutan akan melakukan sesuatu yang salah dan anak akan mengalami kekerasan lagi. Dampak yang paling berbahaya adalah anak akan menjadi depresi. Anak akan kehilangan kemampuan untuk merasa bahagia karena seringnya mendapat perlakuan kekerasan. Anak akan menjadi murung dan lambat laun akan menjadi depresi.